Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my channel. Nah, di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang implementasi dalam manajemen SDM. Apa sih implementasi dalam manajemen SDM itu? Sebelum kita lanjut di video selanjutnya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Implementasi kinerja dalam manajemen SDM. Tingkat kinerja yang pertama yaitu ada kinerja organisasi. Pencapaian hasil pada tingkat atau unit analisis organisasi. Kinerja pada tingkat organisasi ini terkait tujuan organisasi, rancangan organisasi, dan manajemen organisasi. Yang kedua yaitu ada kinerja proses. Kinerja pada proses tahapan dalam menghasilkan produk atau pelayanan. Ini dipengaruhi tujuan proses, rancangan proses, dan manajemen proses. Yang ketiga yaitu ada kinerja individu atau pekerjaan. Pencapaian atau efektivitas pada tingkat pegawai atau pekerjaan. Ini dipengaruhi tujuan pekerjaan, rancangan pekerjaan, dan manajemen pekerjaan, serta karakteristik individu. Menurut Ramler dan Branch, garis besar kategori arti kinerja. Menurut Bernardin, kinerja merupakan catatan hasil yang diproduksi atau dihasilkan atas fungsi atau aktivitas selama periode waktu tertentu. Kinerja sebagai hasil, bukan karakter, sifat, dan perilaku. Menurut Richard, kinerja sebagai hasil juga terkait dengan produktivitas dan efektivitas. Produktivitas merupakan hubungan antara jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dengan jumlah tenaga kerja, modal, dan sumber daya yang digunakan dalam produksi itu. Kinerja merujuk pengertian sebagai perilaku, merupakan seperangkat perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi atau unit organisasi tempat orang bekerja. Kinerja merupakan sinonim dengan perilaku. Kinerja adalah sesuatu yang secara aktual orang kerjakan dan dapat diobservasikan. Kinerja mencakup tindakan-tindakan dan perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi. Kinerja bukan konsekuensi atau hasil tindakan, tetapi tindakan itu sendiri. Pendekatan pengukuran kinerja. Yang pertama, pendekatan pengukuran standar kinerja dalam melakukan pengukuran. Yang pertama itu pendekatan personality traits, mengukur kepemimpinan, inisiatif, dan sikap. Yang kedua, pendekatan perilaku, mengukur umpan balik, kemampuan presentasi, respon terhadap komplain pelanggan. Yang ketiga yaitu ada pendekatan hasil, mengukur kemampuan produksi, menyelesaikan produk sesuai jadwal peningkatan produksi atau jualan. Yang kedua ada aspek pengukuran kinerja dengan produktivitas, mengukurnya dengan kualitas. Yang ketiga dengan ketetapan waktu. Yang keempat putaran waktu. Yang kelima penggunaan sumber daya. Nah, kemudian jenis ukuran kinerja. Jenis ukuran kinerja ini berupa ukuran uang dengan menganalisis pendapatan, pengeluaran, dan pengambilan. Ukuran upaya atau dampak, pencapaian sasaran, penyelesaian proyek, tingkat pelayanan, kemampuan mempengaruhi. Yang ketiga yaitu ada ukuran reaksi, mencakup penilaian rekan kerja, pelanggan, pemegang pekerja lainnya. Yang keempat yaitu ukuran waktu, pelaksanaan kerja dibandingkan jadwal batas akhir, kecepatan respon, dan jumlah sasaran. Yang keempat yaitu ada ukuran kinerja dalam dimensi kualitas, mencakup yang pertama itu ada kendala, yang kedua ada daya tahap, kompetensi, akses, kesopanan, komunikasi, kejujuran, keamanan, pengetahuan terhadap pelanggan, dan bukti langsung. Kemudian ada perspektif
objektif atau aspek balance scorecard dalam mengembangkan pengukuran kerja. Indikator untuk mengukur kinerja organisasi mencangkup produktivitas, kualitas layanan, responsibilitas, dan akuntabilitas. Indikator penilaian kinerja organisasi melalui efisiensi, efektivitas, keadilan, dan daya tahap. Ukuran kerja pelayanan dikembangkan menjadi 14 unsur untuk mengukur IKM. Kemudian, indikator kinerja organisasi yang dijadikan pedoman menyusun laporan kinerja dengan melakukan masukan segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan. Kemudian melalui keluarannya itu segala sesuatu berupa produk atau jasa sebagai hasil langsung dan pelaksanaan suatu program. Yang ketiga, hasil segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluarga kegiatan jangka menengah. Manfaat kegunaan suatu keluaran yang dirasakan langsung masyarakat. Yang kelima yaitu dampak atau ukuran tingkat pengaruh ekonomi, lingkungan, dan lainnya yang dicapai dari hasil kinerja. Kinerja dan problem dalam manajemen pengetahuan. Konsep kinerja dalam organisasi. Konsep kinerja dalam organisasi menurut The Scriber dalam Kamus Batam English Dictionary yang dikemukakan Prawiseusento Tono berasal dari kata kinerja, perform, dari akar kata to from, mempunyai beberapa entities. Kinerja karyawan dan kinerja organisasi mempunyai kaitan erat. Tercapainya tujuan organisasi tidak lepas dari sumber daya yang dimiliki organisasi yang dipergunakan atau dijadikan karyawan yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya pencapaian tujuan organisasi tersebut. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan board etika. Definisi kinerja. Kinerja menurut Bernardin dan Russell, pencatatan yaitu pencatatan hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan atau kegiatan tertentu selama kurun waktu tertentu. Unsur yang terdapat dalam kinerja yang pertama yaitu hasil-hasil fungsi pekerjaan, kemudian pencapaian tujuan organisasi, tidak melanggar hukum, faktor yang berpengaruh terhadap prestasi kerja pegawai, kemudian periode waktu tertentu dan sesuai dengan moral dan etika. Pekerjaan dan kinerja organisasi. Fungsi pekerjaan atau kegiatan yang terkait kinerja organisasi perusahaan dengan melakukan strategi organisasi, pemasaran, operasional, SDM, dan keuangan. Inteligensi, kapital, dan parameter kinerja. Human capital menyangkut cognitive skill, brain power, kreativitas, problem solving kapabilitas, leadership, entrepreneurial, managerial skill, technical knowledge yang dimiliki karyawan perusahaan. Structural capital merupakan kapabilitas knowledge dari perusahaan berupa teknologi, metodologi, dan proses yang memampukannya merespon kebutuhan dan tantangan pasar. Customer capital terdiri dari relasi, feedback input, terdapat produk atau layanan, suggestion, experience, dan technical knowledge dari pelanggan.
Dari ketiga jenis kapital tersebut berbentuk tiga lingkaran yang saling mengait dan disatukan oleh segitiga value creation. Value creation yaitu kemampuan pencipta nilai yang ditentukan human capital, structural capital, dan customer capital yang dimiliki perusahaan. Kemudian ada indikator kinerja organisasi. Yang pertama ada performa, harus mengarah hasil dan semangat untuk menghasilkan nilai. Yang kedua harus dapat diukur sehingga input dan output dapat dikuantifikasi. Yang ketiga, unit dan personal yang diukur kinerja harus memahami metode penilaian dengan menjelaskan minimal. Yang keempat ada hasil penilaian dapat dikomunikasikan segera. Yang kelima tersedia mekanisme penggabungan hasil penilaian kerja dengan feedback dan learning. Faktor peningkatan kinerja. Faktor peningkatan kinerja ini terdapat dua faktor. Yang pertama yaitu faktor pendorong dan faktor penghambat. Apa sih faktor pendorong itu? Yang pertama yaitu audit modal intelektual bertujuan memonitor dan mengatur modal intelektual perusahaan. Yang kedua, audit modal intelektual memerlukan tim yang terdiri atas ahli strategi organisasi, keuangan SDM, analisis pengetahuan, properti intelektual, dan pemasaran. Kemudian faktor penghambatnya yaitu masalah yang melekat dalam sistem pengukuran manajemen pengetahuan itu sendiri, sulit mengidentifikasi hubungan langsung antara inisiatif manajemen pengetahuan dengan performa perusahaan. Manajemen biasanya meminta indikator kasat mata seperti dampak terhadap performasi keuangan dan operasional lainnya. Yang keempat, semakin beragam dan kompleks stakeholder atau pihak berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan. Budaya organisasi, pengetahuan, dan kinerja organisasi. Berikut adalah tabel hubungan antara budaya organisasi, pengetahuan, dan kinerja organisasi. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.